Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Martel Putra Prakoso, NPM 089. Yang saya hormati Bapak Nur Arifin selaku dosen pengampu aplikasi teknologi kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan peran teknologi informasi di dalam bidang ilmu komunikasi. Baik, sebelum saya membahas, saya akan membacakan rangkaian materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada apa itu teknologi informasi, yang kedua sejarah teknologi informasi, yang ketiga peran teknologi informasi dalam bidang ilmu komunikasi. Untuk yang pertama, apa itu teknologi informasi? Kita akan mengenal lebih jauh tentang teknologi informasi. Nah, untuk secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Oke, untuk selanjutnya, sejarah teknologi informasi. Mengingat teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dari masa ke masa, di sini kita akan mengulas sejarah teknologi informasi. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Dulu, manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding-dinding goa, sekaligus dengan cara mereka berekspresi untuk menyampaikan pesan-pesan tersirat. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Nah, di sini kita akan melihat timeline sejarah teknologi informasi. Di tahun 1875, temuan telepon pertama. Nah, di sini ada tahu nggak untuk siapa nih penemu pertama dari telepon ini? Ya, untuk penemuan pertama temuan telepon ada oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Lalu temuan ini dikembangkan menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Lalu jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Lalu masuk ke abad 20, tepatnya pada tahun 1910 sampai 1920, perkembangan suara transmisi tanpa kabel. Nah, apa itu suara transmisi tanpa kabel? Suara transmisi tanpa kabel itu seperti siaran radio yang pertama pada tahun 1910, dan komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat dari tahun ke tahun. Dan kemudian pada tahun 1940, transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran pada televisi, yang kita tahu untuk zaman dulu televisi masih hitam dan putih, dan pada tahun 1943 sampai 1957 komputer pertama hadir, dan komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan dari teknologi informasi, beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Nah, untuk produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini kandungan isi konten berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi sampai komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dijadikan oleh revolusi industri. Oke, kita akan ada di peranan teknologi informasi dalam bidang ilmu komunikasi.
Nah, di zaman sekarang kita sangat mudah nih untuk mencari informasi melalui internet, dan kita juga bisa melihat segala informasi dari televisi, atau mungkin dari berita-berita yang terpampang dalam koran, segala macamnya. Oke, teknologi informasi berperan penting dalam bidang ilmu komunikasi. Seperti kita lihat, banyak sekali dari perkembangan teknologi informasi ini yang memudahkan kita untuk mencari informasi, referensi, dan berkomunikasi dengan teman, dan lain sebagainya. Nah, ada juga beberapa fungsi dari teknologi informasi dalam bidang ilmu komunikasi. Yang pertama itu ada transmisi. Nah, untuk transmisi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Fungsi ini sangat berperan penting bagi bidang ilmu komunikasi, misalnya untuk mengirim tugas, email, dan lain sebagainya. Lalu ada pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Misal mencari data kontrak kredit kepada klien yang sudah bertanda tangan, namun ada kalanya data yang tersimpan sulit untuk ditemukan. Karena terlalu penuh dengan adanya fungsi ini, dapat memudahkan kita menghemat waktu. Lalu ada processing, pengolah. Fungsi teknologi ini mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, kita akan lebih mudah mengolah file maupun data. Lalu yang terakhir, mengolah data yang masuk diterima untuk menjadi informasi. Nah, pengolahan atau pemrosesan data yang berupa konversi, mengubah data ke bentuk lain, lalu ada analisis, perhitungan, dan sintetis, segala bentuk dari informasi, dengan adanya fungsi ini, kita pasti akan lebih dimudahkan. Zaman sekarang kita dapat dengan mudah untuk melakukan aktivitas kuliah dengan dibantunya teknologi informasi, seperti halnya kita mengirim tugas dari via e-learning, lalu kita absen untuk kuliah melalui SIA, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Akmal Martel Putra Prakoso, izin pamit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.